Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Perdana. Saya dari jurusan Teknik Geofisika. Di sini saya akan meresum materi yang diberikan saat PKKMB Unila 2022 dari hari pertama sampai hari keempat. Materi pertama di hari pertama diisi oleh Bapak Polda Lampung, Bapak Yusrandil Yusril, SIK M Medcom, dalam tema peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Materinya berisi UU ITE dan contoh permasalahannya seperti pasal 27 membahas mengenai tindakan asusila, judi online, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya yaitu penipuan online, judi online, pencemaran nama baik, illegal access, dan lain-lain. 4. Yaitu tips dan trik dalam menyaring konten atau informasi yang didapatkan. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, ST, MSI, dalam tema membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bullying atau perundungan. Isi materinya, apa saja itu bullying? Yang bullying adalah tindakan yang menyakiti diri sendiri sebagai manusia secara fisik atau non-fisik. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik dalam pendidikan, lingkungan, rumah, ataupun sosial media. Generasi muda adalah pelajar atau mahasiswa yang berusia 16-30 tahun menurut Undang-Undang Kepemudaan. Tanggung jawab generasi muda dan contoh pantologi sosial. Materi ketiga oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot dalam tema penguatan karakter mahasiswa dan perspektif agama. Materinya yang dijelaskan adalah tentang Timur Tengah tidak memiliki infrastruktur sosial seperti Indonesia untuk menunjang kegiatan keagamaan dan nasionalis. Konsep husnul waton minal iman tidak ditemukan di negara-negara Timur Tengah. Hingga di Timur Tengah jarang sekali dijumpai aktivis muslim yang memiliki nasionalisme. Selama belum ditemukan konsep yang tepat untuk menyatukan Islam dan radikalisme di Timur Tengah, Islam di sana tidak akan maju. Nasionalis harus beragama harus nasionalis. Hari kedua, materi pertama diisi oleh Profesor Dr. Heriadi SHMS dalam tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini Bapak menjelaskan visi Indonesia 2045, pilar visi Indonesia 2045 seperti pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar menuju megatrend dunia adalah Pancasila. Tantangan yang dihadapi menuju megatrend di dunia adalah Industri 4.0, Cyber Physical System, Internet of Things, Network. Indikator profil pelajar Pancasila ialah bernalar kritis. Dasar hukum merdeka, kampus-kampus merdeka adalah pembukaan program studi baru. Contoh bentuk kegiatan di luar program studi adalah pertukaran pelajar, penelitian riset. Materi kedua diisi oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, SKET, MKes, SPKKLP. Resum materinya bertema tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misal air, udara, makanan, dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu eksplorasi pesisir dan lautan, kurangnya RTH, pemukiman kumuh. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi kelestarian bumi dalam 3R. Program Kampus Sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat ialah Zero Tolerance Areas. Unila menduduki peringkat 15 UI Gremmetik dari 101 universitas. Manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Pentingnya manajemen risiko ialah
terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus. Materi ketiga diisi oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dalam tema etika, norma, dan kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri bukan 4.0, bukan hanya mengejar IPK yang tinggi. Menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif dan atas apa yang dilakukan atau dikerjakan, dan harus mampu untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Tipe-tipe karakter mahasiswa: mahasiswa studi oriented, mahasiswa organisasi oriented, dan lain-lain. 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Salah satunya mematuhi peraturan yang ada. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal, salah satunya rajin belajar. Materi keempat diisi oleh Profesor Soeharto PhD dalam tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Perkembangan teknologi terjadi begitu pesat. Perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. ICT strategis Universitas Lampung seperti digital connectivity, tantangan dunia perkuliahan selama pandemik COVID-19, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi ialah data center standar internasional. Hari ketiga yaitu diisi oleh materi pertama yaitu dengan Dr. Engir Helmi Fitriawan ST MSc dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era industri 4.0 dan plagiarisme, dengan bahasan 6 skill yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi era industri 4.0. Literasi baru menghadapi era 4.0, dan juga 7 skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia di era 4.0. Pemateri kedua diisi oleh sistem perkuliahan oleh Dr. Muhammad Irsyad ST MT dengan tema sistem perkuliahan dan peraturan akademik, dengan isi materi pelaksanaan kurikulum selama perkuliahan meliputi beberapa hal: sistem kredit semester, sistem SKS, peraturan akademik mahasiswa Universitas Lampung tertuang dalam Peraturan Rektorat Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020. Materi ketiga diisi oleh Ibu Vera Agus Triana Norhidana STMT PhD dengan tema biaya studi dan sarjana prasarjana. Restu materi yaitu sarana dan prasarana di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sarana dan prasarana di Universitas Lampung. Biaya studi di Universitas Lampung meliputi biaya kuliah tunggal BKT dan uang kuliah tunggal UKT. Biaya kuliah tunggal BKT adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa per semester yang merupakan biaya operasional mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Uang UKT adalah biaya yang dibebankan kepada setiap mahasiswa per semester yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua atau keadaan ekonomi orang tua mahasiswa. Materi keempat diisi oleh Dr. Eng Ageng Satnowo Repelianto STMT dengan tema hak dan kewajiban manusia, kompetisi, dan beasiswa. Isi materinya adalah hak dan kewajiban manusia Universitas Lampung tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020. Ruang lingkup Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020.
jenis-jenis kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang dapat diikuti oleh mahasiswa jenjang dikti. Dan untuk terakhir adalah pengenalan Hima dan Ormawa Fakultas Teknik di Universitas Lampung. Fakultas Teknik di Universitas Lampung meliputi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Himatek, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Himatem, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Himatro, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Himatemia, Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika Himatege Buana, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Himatur, Himpunan Mahasiswa Teknik Geodesi ada Himages. Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Teknik, Badan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas Teknik, Mahasiswa Teknik Cinta Alam Matalam, Forum Silaturahmi dan Studi Islam yaitu FOSI-FT. Untuk hari keempat PKKMB Prodi, yaitu kegiatannya adalah pengenalan ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan para dosen jurusan Teknik Geofisika, pengenalan sistem perkuliahan, pengenalan mata kuliah, pengenalan profil alumni, pengenalan himpunan mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Lampung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.